Omido for the beat. Saya Muhammad Gufron, dosen IPK mata kuliah umum, khususnya mata kuliah pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizkia Fadliana, selaku koordinator program studi informatika. Perkenalkan, nama saya Bintang Eka Pratama Pemian. Saya mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Oke, perkenalkan, nama saya Syuhaikal Syafidi. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari program studi Bisnis Digital Institut Teknologi Kalimantan. Baik, menurut saya, yaitu alasan daripada ada prakteknya gratifikasi itu adalah paling tidak supaya pihak petugas, petugas layanan maksudnya, itu dapat tersentuh hatinya. Akhirnya dari kita ada tujuan terselubung, Gratifikasi berarti yang memberi dan menerima itu punya alasan masing-masing gitu. Ada kepentingan tertentu, misalnya untuk meluluskan suatu urusan. Untuk mendapatkan suatu benefit-benefit tertentu. Contohnya yang sering kita lihat itu gratifikasi yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap suatu pejabat. Gratifikasi itu biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi mungkin, atau kemudahan dalam akademiknya. Pasti setiap individu itu punya alasannya masing-masing, beragam-ragam. Tapi pasti secara khususnya itu alasan dilakukannya gratifikasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, kadang-kadang barangkali itu memberikan hadiah kepada dosen, itu salah satu prakteknya. Misalnya menemui dosen, wali ataupun dosen pembimbing ataupun koordinator, pimpinan, karena misalnya ada ingin diskusi atau apa, tetapi merasa sungkan atau merasa ucapan terima kasih, kadang membawakan sesuatu seperti itu bisa terjadi. Kalau suatu mahasiswa itu memberikan suap mungkin kepada dosennya untuk biar dosennya itu memberikan nilai yang bagus misalnya. Biasanya kalau di pendidikan tinggi itu praktik gratifikasinya itu seperti memberikan pemberian yang khusus, hadiah-hadiah khusus kepada dosen, staf, atau tenaga pengajar lainnya. Nah, biasanya hal itu tuh dilakukan untuk untuk mendapatkan kemudahan mungkin dalam akademik. Biasa di pendidikan tinggi itu pasti ada ya. Itu biasanya demi mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, tinggi. Jadi selama ini kalau di kampus kita tercinta di ITK ini, kami insya Allah semuanya amanah dan juga jujur dan juga berintegritas. Peran pendidikan anti korupsi ya sangat bagus. Saran saya ya sering-sering untuk mengadakan seminar untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa korupsi atau gratifikasi itu adalah dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh negara. Di TK sendiri untuk praktek gratifikasi itu tidak ada, karena kan kalaupun ada pasti akan ada risikonya bagi si mahasiswa ataupun si pemberi dan penerimanya. Sepertinya belum pernah untuk melihat secara langsung praktik gratifikasi di sekitar saya. Kemudian kalau pendidikan anti korupsi itu menurut saya memang sangat penting. Selain penting untuk pemberinya, pendidikan anti korupsi juga penting diketahui untuk penerimanya, seperti pejabat-pejabat tertentu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari lingkungan saya belum pernah melihat ya adanya praktik gratifikasi atau dari saya sendiri yang melakukan hal tersebut. Tapi
menurut saya kalau dengan adanya pendidikan anti korupsi ini sangat mempengaruhi dalam meningkatkan kejujuran antar mahasiswa atau siswa-siswa yang sedang menuntut. Pastinya pendidikan anti korupsi ini sangat penting ya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dilakukannya gratifikasi ini, sama meningkatkan kesadaran terhadap kejujuran. Ini mungkin ya, hemat saya cara penerapannya adalah yang pertama, mari kita latih mahasiswa-mahasiswi kita itu dari yang mulai hal yang kecil, memahami manfaat kejujuran dan disiplin. Mari kita berlatih ya, berlatih apa? Berlatih mengidentifikasi karakter jujur itu seperti apa. Penanaman nilai anti korupsi itu memang diperlukan sejak dini, jadi tidak bisa hanya dari sudah di pendidikan tinggi atau dari sekolah. Karena untuk suatu pemimpin itu seharusnya dia tuh memberikan keadilan bagi seluruh orang yang dipimpinnya. Pendidikan anti korupsi ini emang harus diberikan kepada pemimpinnya atau pejabatnya ataupun orang-orang yang dipimpinnya. Jadi untuk pendidikan ini tuh semuanya harus, maksudnya semua orang tuh harus diberikan. Jika kita terapkan di lingkungan anak muda, ini sebenarnya dapat memberikan pengaruh positif dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai yang positif kepada anak-anak muda. Nah, di penerapan anti korupsi ini pasti diajarkan untuk membentuk sebuah karakter dan juga nilai moral kepada setiap individu dengan mengajarkan tanggung jawab dan juga kejujuran. Di sini akan membantu mereka untuk menghadapi godaan korupsi. Ya harus ada regulasi yang jelas dari kalau kita berbicara di lingkungan kita khususnya, harus ada aturan-aturan atau larangan-larangan yang jelas dan juga punishment atau hukuman yang jelas. Ya intinya penanaman di antara sesama teman, misalnya ada kuliah, kan di ITK sendiri ada kuliah tamu untuk yang anti korupsi dari mata kuliah kewarganegaraan juga kan, ya seperti itu tuh cara menanamkan nilai-nilai. Mungkin di suatu mata kuliah itu harus dimasukin topik tentang anti korupsi ini, khususnya untuk gratifikasi. Kemudian untuk pemerintah sendiri atau untuk suatu organisasi yang ada di sekitar kita juga harus memberikan edukasi-edukasi terkait anti korupsi ini, contohnya untuk gratifikasi. Kalau langkah-langkah awalnya mungkin bisa dimulai dari dengan mengadakan penyuluhan ya, yang ini tuh bentuknya bisa seperti seminar atau bahkan bisa diterapkan dalam kurikulum pembelajaran. Mungkin langkah-langkah yang dapat diambil itu seperti satu contohnya ada pelajaran KWN, terus itu yang kedua mungkin diadakannya seminar atau pelatihan tentang anti korupsi, terus yang ketiga yang jelas itu pasti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku korupsi. Sudah bagus karena saat ini sudah sangat digalakkan terkait kegiatan-kegiatan seminar di berbagai lembaga untuk terkait praktek gratifikasi atau praktek korupsi. Penanaman nilai itu yang nantinya harapannya bisa mendukung mahasiswa ketika lulus berinteraksi di dunia masyarakat itu, bahwa nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi itu sangat penting, berperan penting. Menambahkan suatu bab tertentu atau materi tertentu di suatu mata kuliah. Nah dari situ kita bisa menilai dengan hasil ujiannya. Atau dari kalau ingin kita ketahui bahwa ini berhasil atau enggak, itu mungkin bisa dilihat dari hasil penerapan dari program itu sendiri. Mungkin dapat dinilai itu dari peningkatan kesadaran, kemudian tuh perubahan perilaku, terus itu yang ketiga penurunan kasus korupsi.